Loh justru sekarang kita lihat bahwa ambang batas 20% ini menghasilkan aktor-aktor politik yang dagelan pula kan gitu kira-kira. Ya kan yang juga menghasilkan boneka-boneka politik yang dalam tanda kutip kualitasnya bisa diuji sampai mana gitu kan kira-kira. Nah, jadi kalau kemudian ambang batas ini masih dipertahankan 20%, maka tidak menutup kemungkinan kerusuhan demi kerusuhan, kedunguan demi kedunguan itu terus dilahirkan atas proses hasil yang sistem yang lucu seperti ini dengan ambang batas 20%. Saya pikir ambang batas 0% bisa menjadi keran untuk membuka sumbatan sirkulasi kepemimpinan yang itu lagi aktornya dan itu lagi gagasannya dan itu lagi penyakitnya. Terima kasih Bang Niko Adrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Jelas suaraku ya Bang Niko? Ya jelas. Oke, baik, terima kasih Bang Niko atas kesempatannya. Yang saya hormati juga ini para pemateri, kawan seperjuangan, ada luar biasa, ada 4 orang ya Bang Niko ya pemateri yang hadir hari ini. Diskusi pada sore hari ini itu terkait ambang batas 0% atau presidential threshold. Saya di sini sebagai mahasiswa ilmu politik tentu akan berbicara pada sudut pandang disiplin ilmu politik yang mungkin nanti juga akan ditambahkan oleh kawan-kawan saya dan senior-senior yang ada di sini mengenai ambang batas 0% ini. Saya sebagai mahasiswa ilmu politik tentu memandang atau diskusi tentang ambang batas 0% ini menjadi hal yang sangat membuat kami mahasiswa yang memandang sebuah sistem seperti ini kok jadi semakin kesal dan semakin geram. Karena saya pikir undang-undang tentang pemilu atau yang di dalamnya juga mengatur tentang ambang batas ini menjadi diskusi atau topik yang selalu diperbincangkan oleh setiap rezim. Artinya apa? Bahwa peraturan terkait ambang batas ini itu setiap rezim itu selalu berubah. Atau rancangan undang-undang pemilu ini menjadi lokus utama bagi para anggota DPR untuk mempersiapkan pilpres atau kontestasi politik berikutnya. Artinya, hal ini menandakan bahwa di negara kita yang selalu mengadakan pesta demokrasi atau kontestasi politik tahunan atau 5 tahun sekali, ini tidak memiliki acuan logis yang memang dapat disepakati oleh setiap elit-elit atau aktor-aktor politik. Sehingga setiap tahun selalu ada perubahan-perubahan yang pasti sifatnya politis. Meskipun konotasi politis di sini bisa berdampak positif ataupun negatif. Tetapi kita lihat bahwa perubahan-perubahan yang sekarang menjadi 20%. Ini kan menjadi tafsir-tafsir tunggal yang hanya sebatas perbincangan ini hanya pada elit-elit semata. Meskipun di dalam konstitusi padahal sudah ada keterangan jelas bahwa yang berhasil atau berhak mengikuti dan menang gitu ya sesuai dengan konstitusional itu kan yang dapat memperoleh suara 50% lebih, ya kan 50 plus 1 artinya dia sudah bisa berhak untuk memenangkan sebuah kontestasi politik. Tetapi kemudian menjadi penambahan-penambahan ada ambang batas 20% dan lain-lain sebagainya. Ini yang saya kira tafsir-tafsir parsial yang sifatnya politis ini yang menjadi sebuah kegelisahan yang membuat saya geram tentu saja karena pada akhirnya dari sekian banyak rancangan undang-undang yang menjadi perhatian di anggota parlemen ini fokus mata besarnya tertuju pada pembahasan rancangan undang-undang pemilu atau undang-undang pemilu yang setiap tahun, setiap periode rezim itu pasti dibongkar pasang. Gitu loh. Jadi ya ini ada segregasi kepentingan apa yang membuat saya kesal. Tetapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan berbicara mengenai kepentingan yang sifatnya ini
meluas yaitu kepada masyarakat. Alexis de Tocqueville itu mengklasifikasikan bahwa demokrasi ini terbagi menjadi dua klasifikasi. Pertama, persoalan demokrasi elektoral atau demokrasi prosedural. Yang kedua tentu demokrasi substansial. Ambang batas ini membuat perbincangan semua orang yang mengakibatkan terkait aksesibilitas setiap individu di dalam mengikuti kontestasi politik atau di dalam kontestasi pemilu, pemilihan umum. Tentu tidak ada soal ketika anggota DPR, ketika semua orang di Republik ini fokus perbincangan pada persoalan ambang batas, kemudian persoalan undang-undang pemilu yang setiap kali berganti, setiap tahun berganti, dan tentu tidak ada soal. Dan ini menjadi penting bahwa kemapanan atau peningkatan kualitas demokrasi elektoral kita itu mesti ditunjang dengan berbagai distribusi keadilan yang digaungkan oleh setiap orang, termasuk ambang batas 0% ini. Karena ambang batas yang pada akhirnya nanti diputuskan tentu akan berakibat pada demokrasi substansial yang sebetulnya ingin saya bicarakan lebih panjang. Bahwa ambang batas 20% hari ini berimplikasi pada sistem yang tidak gaduh, tidak juga. Karena banyak sekali komisioner KPU, kemudian ada banyak sekali pengamat yang mengatakan kalau ambang batasnya 0% ini pada akhirnya ada banyak sekali calon yang dagelan lah, mencalonkan diri, ada banyak nanti pasangan-pasangan calon yang hanya bercanda saja, tidak sesuai kapasitas nanti akan ikut serta. Loh justru sekarang kita lihat bahwa ambang batas 20% ini menghasilkan aktor-aktor politik yang dagelan pula kan gitu kira-kira. Ya kan, yang juga menghasilkan boneka-boneka politik yang dalam tanda kutip kualitasnya bisa diuji sampai mana gitu kan kira-kira. Nah jadi kalau kemudian ambang batas ini masih dipertahankan 20%, maka tidak menutup kemungkinan kerusuhan demi kerusuhan, kedunguan demi kedunguan itu terus dilahirkan atas proses hasil yang sistem yang lucu seperti ini dengan ambang batas 20%. Nah, kalau kemudian kita menjadi ambang batas ini kita jadikan 0%, maka saya pikir akan ada implikasi pada demokrasi prosedural yang tadi saya katakan. Karena di dalam aspek demokrasi elektoral ini tentu sudah banyak sekali yang membahasnya, bahkan ada lembaga yang ikut mensukseskan, KPU, Bawaslu, ada banyak sekali lembaga-lembaga yang mengamati demi mensukseskan demokrasi elektoral. Tetapi jangan sampai kita lupa bahwa demokrasi itu bukan hanya berkutat pada soal elektoral atau prosedural saja, tetapi demokrasi juga soal substansial. Bahwa pesta demokrasi 5 tahun sekali, iya. Tetapi dimaknai pesta demokrasi itu hanya kotak suara tahunan yang kita gelar, bukan hanya itu. Tapi pesta demokrasi itu mesti kita rayakan setiap hari. Sekarang ada Edmund Seko, ada Bang Niko, Adrian. Sekarang pun kita sedang melaksanakan pesta demokrasi. Kita mengamati sebuah perjalanan kekuasaan, bagaimana legislatif kita, bagaimana eksekutif kita, bahwa partisipasi jangan hanya dimobilisasi pada kotak suara saja. Keluar dari hasil kotak suara, kita juga berhak untuk pesta demokrasi. Pesta demokrasi itu setiap hari. Bahkan sore ini kita sedang pesta demokrasi, nanti malam pun kita juga bisa melakukan pesta demokrasi. Jadi jangan kerucutkan bahwa demokrasi itu hanya tentang elektoral saja. Jangan kerucutkan bahwa demokrasi hanya tentang prosedural saja. Meskipun penting kita sukseskan, terutama dalam ambang batas yang kaitannya pada akselerasi atau aksesibilitas setiap individu di dalam mengikuti kontestasi, tetapi jangan lupa bahwa demokrasi substansial juga penting demi meningkatkan kinerja, demi mengawasi jalannya pemerintahan yang harus kita awasi dari hari ke hari, dari jam ke jam, dari menit ke menit. Nah ini yang kemudian menjadi penting bahwa kalau semua orang hanya berfokus pada persoalan elektoral saja, hanya fokus pada demokrasi prosedural saja, akhirnya seperti sekarang yang terjadi. Kita lost control. Kita
orang luput pada persoalan demokrasi substansial yang kalau kita tarik akarnya juga berasal dari ambang batas yang begitu tinggi, 20%. Transaksi atau kartel-kartel politik yang bergelembung di atas roda elit saja, ini yang mengakibatkan gaya kepemimpinan atau dalam melaksanakan kontestasi politik itu penuh dengan intrik-intrik yang tidak sehat. Bertumbuhnya politik uang, mengguritanya politik sara, berkutatlah para aktor-aktor politik ini yang hanya menyasar atau menggunakan metode strategi psikologi politik di mana orang tidak diarahkan untuk pada pertimbangan-pertimbangan rasional, tetapi orang diarahkan pada kemudian berpartisipasi karena memang suka tidak suka, seagama atau tidak seagama, dia berasal dari daerah atau daerah yang sama atau tidak, hanya berkutat pada persoalan hal tersebut. Tetapi pertentangan gagasan, pertentangan ide, apa konsep untuk mengikiskan korupsi di Indonesia, bagaimana kemudian gagasan untuk menggebrak ketimpangan yang terjadi di Indonesia, apa gagasan untuk pendidikan, ekonomi dan lain-lain sebagainya, itu tidak dipertandingkan di dalam kontestasi politik yang kita bisa lihat di 2019 gitu loh. Jadi yang ingin saya katakan adalah bahwa kalau kemudian presidential threshold ini masih menjadi masih dalam angka 20%, artinya gelembung sirkulasi kepemimpinan kita itu akan menjadi stuck pada golongan-golongan golongan-golongan orang tua yang merusak. Sedangkan kalau kemudian 0%, ini membuka banyak kemungkinan ada gagasan-gagasan baru yang muncul. Tetapi ada beberapa kekhawatiran mungkin yang saya tangkap dari beberapa pengamat mungkin atau banyak orang mengatakan kalau kemudian 0% justru nanti akan menghasilkan pasangan calon atau calon-calon pemimpin yang hanya sekedar ikut-ikutan, hanya sekedar dagelan dan lain-lain sebagainya. Mungkin iya, hal tersebut mungkin akan terjadi karena memang ruang bebasnya begitu terbuka lebar. Tetapi ingat bahwa bukan hanya dampak negatif, justru akan ada dampak positifnya juga kalau ternyata misalkan Bang Niko Adrian memang punya kapasitas untuk memimpin bangsa ini misalkan, atau siapapun, setiap orang yang hidup di Republik ini juga punya kapasitas, itu memiliki kesempatan yang sama untuk ikut serta di dalam kontestasi politik, tidak menutup kemungkinan akan ada percakapan yang lebih logis, akan ada rasionalitas di dalam partisipasi politik kita, akan ada program-program yang memang secara konkret bukan hanya janji tentang janji-janji politik, tetapi implementasinya juga bisa diuji, yang lebih berpengalaman, yang bukan hanya sekedar dipasang oleh orang, sekedar jadi boneka kecil atau boneka-boneka politik yang sekarang bisa kita lihat beredar di mana-mana, atau hanya sekedar menampilkan demokrasi yang penuh dengan simbol-simbol atau komunikasi politik simbolistik yang gebiah uyah mengatakan kita baik-baik saja padahal kita sedang merangkak ini begitu susah dan luar biasa. Jadi kita terbantahkan semua kalangan yang mengatakan bahwa ambang batas 20% akan membuat kondusif republik ini. Jelas itu sangat amat tidak logis. Ambang batas 20% justru menghadirkan orang-orang yang lucu kok. Badut-badut politik yang menghasilkan rancangan-rancangan undang-undang yang juga patut untuk ditertawakan kok. Gitu kan. Bahwa 20% ambang batas ini menghasilkan tidak melahirkan oposisi, justru yang menantang yaitu Prabowo Subianto juga pada akhirnya ikut pada armada pemenang kok. Gitu kan. Jadi ada banyak sekali kecacatan dengan ambang batas yang tinggi, dan saya pikir ambang batas 0% bisa menjadi keran untuk membuka sumbatan sirkulasi kepemimpinan yang itu lagi aktornya, dan itu lagi gagasannya, dan itu lagi penyakitnya. Sehingga kalau kemudian ambang batas 0% ini terbuka atau disepakati, maka saya pikir akan lahir orang-orang baru, akan lahir harapan-harapan baru yang justru lebih bisa
menyehatkan sistem kita, menyehatkan di dalam konteks kontestasi politik kita, sehingga akan ada pertentangan ide, akan ada pertentangan gagasan yang bukan berkutat pada isu sara, isu politik uang, dan lain-lain sebagainya. Jadi saya pikir Bang Niko, ambang batas 0% ini penting dalam rangka mendistribusikan keadilan bagi setiap individu kita di dalam meningkatkan kualitas demokrasi substansial tadi yang saya katakan, sehingga percakapan kita atau kontestasi elektoral kita bukan hanya sekedar menghasilkan para pengikut-pengikut buntut-buntut atau taklit-taklit yang buta, yang akhirnya menimbulkan perpecahan, tetapi memang menghadirkan sebuah iklim atau suasana yang berkualitas dengan perbincangan politik yang berkualitas, dan hasil orang-orang juga yang diseleksi dengan sistem yang berkualitas, bukan dengan kartel-kartel politik yang bergantung pada oligarki kekuasaan, bukan bergantung pada transaksi-transaksi elit partai politik suara mayoritas, yang dalam tanda kutip partai-partai besar itu. Karena tentu dalam kontestasi politik, partai besar bisa memiliki atau bisa kita lihat sangat kecil gagasannya, atau mungkin partai kecil juga kita bisa lihat memungkinkan memiliki gagasan yang besar, atau mungkin yang tidak berpartai itu memiliki potensi yang besar gitu. Jadi terakhir yang ingin saya katakan, bahwa presidensial threshold 0% ini menjadi gerbang bagi distribusi keadilan yang cukup adil untuk memberikan hak setiap individu kita ikut serta di dalam sirkulasi kepemimpinan di Republik ini. Mohon izin Bang Niko Adrian, saya jam 4 mohon izin untuk ikut di forum internal kampus dulu. Tadi pagi saya baru dapat kabar untuk ikut di forum di internal kampus. Jadi nanti mungkin di 4:30 nanti akan ikut bergabung lagi di dalam diskusi ini. Dan cukup sekian, terima kasih Bang Niko Adrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.